Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Almarogi dengan NPM 2020 43579025. Di sini saya akan mengimplementasikan aplikasi penerapan algoritma gradient boost untuk memprediksi kelayakan kredit rumah pada Monster Group. Dan lanjut. Untuk aplikasinya yang pertama ada form login, di mana kita harus login dulu untuk mengakses aplikasinya. Di sini terdapat dua inputan, yang pertama username dan password. Username-nya Almarogi. Setelah login, kita akan masuk ke menu utama. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada dashboard, user, customer, kriteria, scoring, dan laporan. Di dalam laporan ini terdapat submenu. Yang pertama laporan customer, laporan kriteria, laporan scoring, dan laporan detail scoring. Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini memunculkan jumlah data user dengan jumlahnya 5, kemudian jumlah data customer jumlahnya 6, dan jumlah kriteria 9. Kemudian ada tabel grade penilaian customer, di mana grade yang pertama ada grade A dengan nilai prob lebih besar 80 dan prob lebih kecil sama dengan 100 dengan keterangan sangat yakin. Kemudian ada grade B dengan prob lebih besar dari 60 dan prob lebih kecil sama dengan 80 dengan keterangan cukup yakin. Kemudian ada grade C dengan nilai prob lebih besar 40 dan prob lebih kecil sama dengan 60 dengan keterangan dipertimbangkan. Kemudian ada grade D dengan nilai prob lebih besar 20 dan prob lebih kecil sama dengan 40 dengan keterangan meragukan. Kemudian ada grade E dengan nilai prob lebih besar dari 0 dan prob lebih kecil sama dengan 20 dengan keterangan tidak meyakinkan. Selanjutnya menu user. Di dalam menu user ini terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi tambah user, fungsi edit user, dan fungsi hapus user. Yang pertama kita tambah user. Di dalam tambah user ini terdapat beberapa inputan. Yang pertama ada inputan nama, kemudian username, password, dan konfirmasi password. Inputan nama kita isi nama dengan Arika. Username Arika, password klik save. Data berhasil ditambahkan. Maka data Arika berhasil tertambahkan di data user. Kemudian kita mau mengupdate data user, kita klik, muncul Arika Patina. Kemudian kita klik save, maka data berhasil diupdate. Awalnya Arika menjadi Arika. Kemudian kita mau menghapus, kita klik hapus, dan Anda yakin untuk menghapus ya, berhasil dihapus. Kemudian ada menu customer. Dalam menu customer ini juga sama, terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada tambah, update, sama delete. Kita mau menambahkan customer. Di dalam customer ini terdapat beberapa inputan. Yang pertama ada nick, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, email, agama, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, status, dan pendidikan. Oke, baik, kita isi dengan nick-nya dulu. Kemudian kita isi nama, Sri Hayati. Kemudian klik pilih jenis kelamin, perempuan, kemudian tempat lahir Ciamis.
tanggal lahir, bulan 9, bulan Mei tanggal 25. Kemudian nomor telepon 08. Kemudian email misalkan sri@mail.com. Dan pilih agama, terdapat beberapa pilihan. Pilih Islam aja. Kemudian alamat, ya. Kemudian provinsi kita isi dengan Banten aja. Banten. Kota atau kabupaten kita isi Tangerang Selatan. Kemudian kecamatannya Ciputat. Ya, Serua Indah. Kode posnya 423. Kemudian statusnya belum kawin. Pendidikannya S1. Save. Maka data customer berhasil ditambahkan. Kemudian kita mau nge-update data customer, kita klik update. Misalkan kita mau update yang Ulfatulail. Tanggal lahirnya diisi. Udah, statusnya udah. Kemudian kita klik save. Data berhasil di update. Kemudian kita mau hapus. Berhasil dihapus. Kemudian ada kriteria. Di dalam kriteria ini juga terdapat 3 fungsi. Yang pertama, tambah kriteria, update kriteria, dan hapus kriteria. Yang pertama, tambah kriteria. Nama kriterianya status. Kita klik save. Maka data berhasil ditambahkan. Kemudian kita update yang awalnya status. Misalkan kita kriterianya status pernikahan. Maka data berhasil di-update. Awalnya status menjadi status pernikahan. Kemudian kita mau delete, klik aja kita delete, lalu klik OK, maka data berhasil dihapus. Kemudian yang terakhir ada menu scoring. Menu scoring ini untuk menentukan nilai dari setiap customer. Yang pertama ada pilihan customer, mau pilih dulu customer yang mau di scoring siapa. Kita klik aja Sri Hayati. Kemudian otomatis nik, nama dan provinsinya terisi sesuai dengan data di customer tadi. Kemudian ada jumlah pinjaman, klik aja jumlah pinjaman atau sesuai dengan harga rumah. Kita isi aja dengan 500 juta. 500 juta, tenor pinjamannya 15 tahun, dan suku bunganya 5%, jenis usahanya jasa, kemudian bukti aktenya ya, bukti syuknya isi aja ya atau tidak, status office-nya milik sendiri, status perusahaannya nasional, dan lama usaha dalam tahun, baru berjalan 3 tahun misalnya. Kita klik save. Maka hasilnya muncul dengan grade E. Kemampuan untuk membayar 19
19,89%, tidak meyakinkan. Baik, mungkin karena jumlah pinjamannya terlalu gede, jadi nilainya E. Kemudian kita coba tes lagi dengan jumlah pinjaman yang berbeda. Misalkan kita ubah jumlah pinjamannya 250 juta dengan tenor 15 tahun. Bunganya kita 5% jasa dagang nasional sama usaha. Oke, save. Maka muncul grade-nya naik menjadi kemampuan untuk membayarnya 30%. Mungkin karena kita tes lagi dengan 100 juta, 200 juta. 200 juta, tenor tahunnya 5 tahun, suku bunganya kita pilih aja 2%. Sisanya dagangan nasional, oke. Oke. Selanjutnya hasil scoringnya dengan grade A, kemampuan untuk membayarnya 89,5% dengan keterangan sangat yakin. Oke. Kemudian ada laporan. Laporan yang pertama adalah laporan customer. Di sini data customer, kemudian kita klik cetak laporan, maka muncul laporannya. Kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Simpan, kemudian kita bisa print langsung. Kemudian ada laporan kriteria, sama kita klik laporan, muncul laporan kriterianya. Oke, kemudian laporan scoring, ini untuk semua scoring tadi. Yang pertama ada ini, klik OK. Kemudian ada detail scoring. Di detail scoring ini detail dari setiap customer. Misalkan kita pilih Ardian Husaini, dengan detailnya ini kita klik laporan, muncul hasil laporannya. Ardian Husaini, ini oke. Dan di sini ada menu logout. Jika Anda ingin keluar, ya oke. Nah, itu aja mungkin aplikasi penerapan algoritma gradient boost. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.